Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam ala qaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan salah satu ustadz di Pondok Pesantren Nasrul Ulum. Beliau adalah Ustadz Ali Maksum. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mewawancari beliau. Bisakah Anda menceritakan secara singkat tentang latar belakang Anda? Ya, jadi latar belakang saya ini adalah saya berasal dari desa Bangunasri atau Blitar yang daerah selatan. Jadi bapak saya bernama Isman Subikin. Beliau seorang pedagang ayam kampung. Dan kemudian ibu saya bernama Maria Ulfa. Beliau seorang ibu rumah tangga. Bapak saya berasal dari Panggung Asri atau Panggung Asri. Kemudian ibu saya berasal dari Kanigoro, Satria, Cirebon. Ya. Kemudian saya bersaudara 3, yang dimana saya ini anak pertama. Saya memiliki 2 adik laki-laki, dan alhamdulillah sekarang saya masih berkesempatan bertelabuh ilmi, belajar bersama di Pondok Nasrul Ulum. Selanjutnya bisakah Anda menceritakan tentang riwayat pendidikan Anda dari sekolah dasar hingga saat ini? Ya, jadi sedikit singkat saja, saya itu dulu pertama kali sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Ulum di Banyumasri. Saya di sana sekolah kelas 1, 2, 3. Setelah kelas 3 itu saya berpindah ke SD Negeri Muda 5 yang dimana yang berada di sebelah pondok pesantren ini. Jadi saya kelas 3 itu sudah mulai berangkat ke pondok pesantren ini. Kemudian setelah di SD Muda 5 kelas 5 saya berpindah lagi di Madrasah Ibtidaiyah Asasut Taqwa di Satrian Kanigoro, Cirebon, atau lebih tepatnya di Pondok Pesantren Masyukur. Kemudian jenjang selanjutnya saya melanjutkan di MTS Subakir Melikut. Jadi setelah saya berpulang dari pondok ke Kanigoro, kemudian setelah dari Kanigoro saya kembali lagi ke Medangan. Kemudian sekolahnya berada di Sanawiyah Subakir dan lanjut aliyah juga di Subakir. Nah, untuk riwayat pendidikan saya kurang lebih seperti itu. Di sini kan Anda sebagai salah satu ustadz di Pondok Pesantren Nasrul Ulum. Ya. Pastinya memiliki motivasi atau prinsip dalam berdakwah mengajarkan agama Islam di lingkungan pesantren, khususnya bagi santri-santri di sini. Itu prinsip dan motivasi apa yang membuat Anda selalu berpegang teguh bahwa dakwah itu sangat penting? Ya, jadi kalau dari diri saya pribadi, ini tuh saya sekarang banyak sekali anak muda zaman sekarang itu yang sangat minim sekali dalam pelajaran agama terutama. Nah, maka dari itu saya berusaha mengobor semangat saya untuk selalu mengajak para pemuda-pemuda itu selalu berpegang teguh pada agama. Mungkin hanya seperti itu pegang teguh saya untuk
memotivasi para anak-anak muda zaman sekarang. Lebihnya seperti itu. Dan selama Anda dakwah atau mengajarkan ilmu di pondok ini, pastinya memiliki tantangan tersendiri. Iya. Dan apa tantangan yang menurut Anda sangat sulit? Ya, kalau dari saya tantangan yang paling sulit itu berawal dari diri sendiri, terutama dari tingkat kemalasan saya, kemudian faktor dari lingkungan sekitar. Ya, tentu saja di dalam proses belajar mengajar itu selalu ada tantangan tersendiri, dan menurut saya itu yang paling berat ketika saya harus mengajar atau harus mendidik para remaja-remaja yang hampir seumuran dengan saya. Itu adalah tantangan terberat saya, karena kita tahu sendiri ketika kita mengajar seseorang yang hampir setara umur dengan kita mesti mempunyai perasaan yang gak enak lah atau gimana gitu. Mungkin seperti itu. Setelah Anda bisa menyimpulkan tentang masalah-masalah tersendiri itu, pasti bagi setiap ustadz mempunyai metode agar peserta didik mampu memahami dan mungkin bisa merubah sikapnya dari yang awalnya sulada menjadi beradab. Mungkin metode seperti apa yang Anda terapkan dalam proses dakwah Anda? Iya. Kalau saya sendiri terus terang itu lebih mengajarkan ke contoh. Jadi saya didik diri saya sendiri untuk mencontohkan kepribadian yang baik kepada bawahan atau kepada para santri-santri di sini. Kemudian bukan hanya itu, terkadang itu ketika soal adab saya mencontohkan seperti itu tadi. Saya lebih memberi contoh. Kemudian untuk ilmu, untuk cara istilahnya ngeway ilmu, itu saya bermetode dengan cara sawir. Nah, seperti itu. Sawir dibaca, kemudian penjelasan, pertanyaan dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Jadi melalui keterangan Anda tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa sebagian ustadz mungkin memilih untuk menggunakan metode sawir. Iya. Dan menurut saya metode sawir itu lebih efisien, karena banyak dari rekan-rekan saya pribadi itu seperti lebih dapat memahami suatu pelajaran lewat sawir atau rundingan dengan temannya daripada metode langsung dengan ustadznya. Iya. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ali Maksum atas waktunya. Mungkin sekian wawancara singkat saya dengan Ustadz Ali Maksum pada kesempatan kali ini. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga wawancara kali ini bisa membawa manfaat bagi banyak orang, khususnya bagi saya pribadi. Mungkin sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.